Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini ada yang absen atau hadir semua? Alhamdulillah. Baik, langsung saja masuk ke materi hari ini, yaitu bab 7, ingin menteladani ketaatan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tahu malaikat itu siapa? Ada yang tahu? Belum ya? Belum. Sama halnya dengan manusia, malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun kita semua belum pernah bertemu dengan malaikat langsung, akan tetapi kita wajib hukumnya untuk percaya akan keberadaannya. Nah, iman kepada malaikat itu rukun iman yang keberapa? Kedua. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua malaikat. Yang ketiga kitab. Yang keempat Rasul. Yang kelima hari kiamat. Dan yang terakhir oke. Nah, Allah itu menciptakan malaikat untuk mengurus segala urusan sesuai dengan tugasnya masing-masing, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Anbiya ayat 19 yang berbunyi, mungkin di sini Ibu akan meminta salah satu dari kalian untuk membaca surat dan juga artinya. Mungkin Mbak Elma bisa dibacakan? Yang artinya, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya, tidak mempunyai rasa aku untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Baik, terima kasih Mbak Elma. Ibu baca kembali ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun, yang artinya, dan miliknya siapa yang ada di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Nah, seperti yang sudah disebutkan dalam ayat tadi, di sini ada beberapa sifat dan perilaku malaikat. Yang pertama yaitu malaikat itu selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Kemudian yang kedua, malaikat itu dapat berubah wujud sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah ketika malaikat itu datang kepada Nabi Muhammad, menyamar seperti sahabat beliau yang bernama Dihyah Al-Qalbi, terkadang pula seperti sahabat yang berasal dari Arab Badui. Kemudian yang ketiga, malaikat itu tidak makan dan tidak minum. Kemudian malaikat tidak memiliki jenis kelamin seperti halnya manusia. Yang kelima, malaikat itu tidak pernah letih dan tidak pernah berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir ada, malaikat itu senang mencari dan mengelilingi majelis zikir ataupun majelis taklim. Nah, di sini ada beberapa perbedaan antara malaikat, jin, dan manusia. Allah menciptakan malaikat itu dari nur atau cahaya, kemudian menciptakan jin dari api dan manusia dari tanah. Malaikat dan jin ini merupakan makhluk yang gaib atau tidak kasat mata. Sedangkan manusia adalah makhluk yang terlihat atau kasat mata. Malaikat ini selalu patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan manusia dan
jin ini ada yang patuh dan pula ada yang durhaka kepada Allah. Malaikat tidak makan dan minum, sedangkan jin dan manusia makan dan minum. Malaikat tidak memiliki nafsu, sedangkan jin dan manusia memiliki hawa nafsu. Di sini ada yang sudah hafal 10 nama malaikat yang wajib kita ketahui? Coba yang pertama malaikat Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga 4, yang kelima Munkar, yang keenam yang ketujuh 8, 9, 10 ya, betul sekali. Nama dan tugas malaikat. Yang pertama ada malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail mengatur kesejahteraan makhluk. Contohnya adalah seperti menurunkan hujan dan juga memberi rezeki kepada makhluk Allah. Yang kedua, malaikat Israfil. Ini tugasnya meniup trompet sangkakala, yaitu saat terjadi hari kiamat hingga hari kebangkitan di padang mahsyar. Malaikat Israil tugasnya adalah mencabut nyawa seluruh makhluk yang ada di bumi. Kemudian malaikat Munkar dan Nakir ini tugasnya sama, yaitu menanyai manusia di dalam kubur. Nah, malaikat Raqib mencatat amal baik manusia, sedangkan malaikat Atid ini tugasnya mencatat amal buruk manusia. Malaikat Ridwan menjaga surga, dan yang terakhir ada malaikat Malik menjaga neraka. Kemudian ada hikmah beriman kepada malaikat. Yang pertama, memberikan motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah seperti malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perbuatan dan perkataan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah akan memberikan ilmu melalui malaikat Jibril dan juga rezeki melalui malaikat Mikail. Yang keempat, memotivasi kita agar selalu beramal soleh karena bekal tersebut yang akan kita bawa kelak ketika kita meninggal di dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai sini apakah penjelasan Ibu tadi bisa dipahami? Bisa? Kalau bisa dipahami, selanjutnya Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian, dan Ibu harap kalian bisa menjawabnya. Pertanyaan ini menyangkut apa yang sudah Ibu jelaskan tadi ya. Yang pertama yaitu coba sebutkan perbedaan salah satu perbedaan dari malaikat, jin dan manusia. Coba Mbak Gafira boleh dijawab? Kalau malaikat tercipta dari cahaya, Ya. kalau jin dari api, kalau manusia dari tanah. Ya, betul. Kita beri tepuk tangan untuk Mbak Gafira. Yang kedua, apakah tugas dari malaikat Israfil dan malaikat Israil? Coba Mas Fikri, tugas dari malaikat Israfil dan malaikat Israil. Kalau Israfil itu meniup trompet sangkakala. Apa? Meniup trompet sangkakala. Israfil? Israfil. Hah? Meniup trompet sangkakala. Israfil sama Israil. Kalau Israel menyebut nyawa. Oh iya, benar. Beri tepuk tangan buat Mas Fikri ya. Baik. Pertanyaan terakhir, coba sebutkan nama-nama malaikat yang 10. Coba yang perempuan deh. Coba Mbak Yanti, coba deh. Yang pertama? Jibril, Yang kedua? Mikail, Ya. Israfil, Israil, Malik, Munkar. Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Ya, makasih Mbak Yanti. Kita beri tepuk tangan buat Mbak Yanti.
Baik, yang selanjutnya ada kesimpulan. Yang pertama, malaikat merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya atau nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Yang kedua, ada sifat-sifat malaikat antara lain selalu patuh kepada Allah, hamba Allah yang mulia, tidak memiliki jenis kelamin, tidak makan dan minum, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya ada nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui, ada 10, yaitu Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Ridwan, dan malaikat Malik. Apakah sampai sini bisa dipahami? Bisa. Baik. Kalau sudah dipahami, Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan, yaitu yang pertama adalah menghafalkan nama dan tugas-tugas malaikat, kemudian nanti disetorkan ke Ibu ya. Nah, yang kedua yaitu membaca dan memahami materi selanjutnya, yaitu tentang perilaku beriman kepada malaikat pada halaman 99 di buku cetak. Bisa dipahami? Bisa. Baik, mungkin karena waktunya sudah habis, Ibu cukupkan sampai di sini pelajaran pada pagi hari ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.